Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala az-zulumati wan nur. Summa alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين اللهم صل على سيدنا Muhammad وعلى آل سيدنا Muhammad. Baiklah saudaraku, mari kita lanjutkan pelajaran kita tentang nama dan sifat Allah dalam Asmaul Husna. Kali ini yang ke-71, Al-Muqaddim, yang mendahulukan. Kata al-muqaddim tidak ditemukan dalam Al-Quran, namun terdapat kata qaddama yang menunjukkan kepada Allah, dan kata ini ditemukan hanya satu kali. Al-muqaddim yang akar katanya terdiri dari huruf qaf, dal, dan mim. Maknanya berkisar pada kedahuluan, yaitu keberadaan di depan. Pengertian qadim adalah yang berada pada waktu yang lebih dahulu. Antonim dari kata al-muqaddim adalah kata al-muakhir, yang maknanya yaitu menempatkan di belakang, baik dalam waktu, kedudukan, ataupun tempat. Dalam berbagai makna dan hal, asma Allah sebagai Al-Muqaddim berkenaan dengan para makhluknya. Allah Al-Muqaddim, yaitu Dia yang mendahulukan petunjuk sebelum peringatannya. Dia yang mendahulukan peringatan sebelum siksanya. Bahkan Dia telah memberikan hidayah sejak lahir sebelum datangnya peringatan. Di samping itu, Allah Al-Muqaddim dapat pula diartikan bahwa Dia mendekatkan hambanya yang taat ke sisinya. Allah Al-Muqaddim juga mendahulukan kabar adanya kematian sebelum hamba-hambanya menghadapi kematian itu sendiri. Termasuk mendahulukan adanya kabar ancaman sebelum ancaman itu terlaksana. Quran Surat Qaf ayat 28 yang artinya Allah berfirman, "Janganlah kamu bertengkar di hadapanku, padahal sesungguhnya aku dahulu telah memberikan ancaman kepadamu." Begitulah terkait dengan pemahaman Al-Muqaddim yang maha mendahulukan. Pesan sosial dan ekonomi yang bisa kita tangkap dalam asma Allah yang bersifat Al-Muqaddim ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita diminta untuk mendahulukan ikhtiar daripada berangan-angan. Orang yang sukses adalah yang realistis dalam menjalani hidupnya. Ia lebih suka berikhtiar atau berusaha daripada hanya berangan-angan. Berangan-angan sama sekali tidak akan merubah keadaan sedikit pun. Sedangkan kesuksesan hanya bisa diraih dengan berusaha, ikhtiar, dan kerja keras. Yang kedua, mendahulukan kewajiban daripada hak. Setiap manusia memiliki hak dan kewajiban, baik hak dan kewajiban terhadap Tuhan maupun terhadap sesama manusia. Orang yang bertanggung jawab atau berdedikasi tinggi akan selalu mendahulukan kewajibannya sebelum menuntut hak-haknya. Yang ketiga, mendahulukan perbaikan daripada berdiam diri. Perbaikan, improvement, baik secara bersifat individual maupun organisasi harus terus diupayakan demi meningkatkan kualitas serta kemampuan dalam menghadapi masa kini dan masa yang akan datang. Khusus mengenai perbaikan organisasi tentunya mesti didukung oleh semua personil yang berada di dalamnya, termasuk perangkat sarana yang menyertainya. Saudaraku, sifat Al-Muqaddim yang maha mendahulukan ini mengajarkan kita untuk menanamkan sikap dan mental yang baik dalam kehidupan ini, seperti mendahulukan ikhtiar, lebih banyak berbuat daripada hanya berangan-angan, meningkatkan kualitas kerja daripada cuma berandai-andai, mengharap hasil yang lebih, menunjukkan kerja keras dan semangat pantang menyerah daripada berputus asa dan menyesali nasib. Sifat ini juga mengajarkan kita untuk selalu mendahulukan kewajiban daripada hak, menunjukkan hasil kerja sebelum menuntut upah, meningkatkan kemampuan kerja sebelum menuntut kenaikan gaji, menunjukkan prestasi-prestasi dan dedikasi kerja yang tinggi sebelum mengharap berbagai fasilitas dan tunjangan yang akan diperoleh. Sifat ini juga mengajarkan kepada kita untuk selalu mendahulukan perbaikan-perbaikan daripada kita hanya berdiam diri, mengubah atau memperbaharui cara berpikir kita, mengubah kualitas diri kita ke arah yang lebih profesional, mengelola setiap konflik yang terjadi ke arah peningkatan suasana kerja yang semakin hari semakin kondusif, memperbaharui aturan,
proses, tata tertib atau sistem organisasi yang tidak mendukung kemajuan dan sudah ketinggalan zaman. Saudaraku, sifat al-muqtadim ini, al-muqaddim ini adalah sifat yang mengajarkan kita untuk senantiasa menjadi orang yang berusaha untuk mendahulukan hak, mendahulukan hal-hal yang penting untuk kita dahulukan, seperti mendahulukan ikhtiar daripada berangan-angan, mendahulukan kewajiban daripada menuntut hak, mendahulukan perbaikan-perbaikan diri daripada berdiam diri dan mengharapkan hasil yang maksimal. Demikian sifat al-muqaddim membuat kita menjadi muslim yang senantiasa mengerti akan prioritas hidup kita untuk melakukan perbaikan-perbaikan dalam kehidupan ini. Ketahuilah, ada kalanya Allah Subhanahu wa taala mendahulukan hukumnya terhadap suatu kaum di mana secara lahir mereka tampak sebagai pendurhaka yang terkutuk. Orang-orang pun memvonis mereka sebagai golongan hamba yang terjauh, makam al-mubadin. Padahal kenyataannya mereka adalah ahli rahmat dengan segala hukuman yang didahulukan kepada mereka. Karena itu janganlah mudah kita memvonis orang lain, mengingat kita tidak tahu persis apa yang dibalik semua itu. Anda tidak dapat membangun nama baik dan prestasi hanya dengan janji-janji yang Anda sampaikan atau pujian-pujian yang Anda dengar. Nama baik perlu pembuktian dan kerja-kerja nyata yang dirasakan oleh orang lain. Demikian saudaraku, mudah-mudahan pelajaran kita pagi ini terkait dengan Al-Muqaddim bisa menginspirasi kita untuk senantiasa menjadi mukmin yang menjadi pionir dalam hal kebaikan, menjadi orang-orang yang mendahulukan hal-hal yang penting untuk dijalankan, mendahulukan ikhtiar, mendahulukan usaha daripada hanya berangan-angan. Demikian saudaraku, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.